bersyukur. Amin Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Atas kasih-Mu bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, tinggi dari cakrawala. Atas kasih-Mu bersyukur. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya. Tema khotbah pada pagi hari ini saya beri judul memelihara iman, imun, dan aman. Ya. Bagaimana di tengah-tengah kondisi sekarang kita membutuhkan iman yang kuat. Ya. Lalu kita membutuhkan imun yang teguh, imun yang yang mengcover tubuh kita sehingga kita mengalami keamanan, ya. Dilandasi dengan ayat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, Timotius adalah seorang anak muda yang sudah menggembalakan sebuah jemaat di Efesus. Ya, dia memiliki jemaat juga dari kalangan orang-orang yang sudah tua, sehingga dan kemudian Timotius juga punya kondisi tubuh yang lemah, ya, kondisi yang lemah yang seringkali dia sakit karena terganggu dalam pencernaannya, ya. Dan Paulus memberikan sebuah nasihat kepada Timotius dalam pasal 4, ya, mulai dari ayat 1 sebenarnya ayat 1, tapi saya mengambil satu ayat saja di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini, ya. Paulus berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Paulus bukan sedang memisahkan bahwa latihan badan itu, latihan tubuh itu tidak berguna, ya. Tetapi Paulus sedang memberikan prioritas bahwa ibadah itu memiliki nilai yang lebih daripada latihan badan, ya, latihan tubuh, ya. Nah, mari kita akan melihat lebih dalam tentang latihan badani dan ibadah, arti kata daripada ibadah itu sendiri, ya.
Nah, bagaimana cara memelihara iman? Bagaimana cara memelihara imun supaya kita aman? Ya. Yang pertama, berdasarkan arti kata daripada iman, ya bukan berkata arti kata iman, tapi arti kata dari ibadah, ya, bahwa ibadah yang dikatakan di dalam 1 Timotius 4 itu bukan memakai kata liturgos, bukan memakai kata itu, tetapi memakai kata eusebia, ya, eusebia, yang artinya itu hormat atau memuja atau bertakwa kepada Tuhan dengan menunjukkan kesalehan hidup, ya. Nah, jadi eusebia itu mengandung pemahaman, mengandung pengertian bahwa kita menjalankan ibadah kita, menjalankan ketakwaan kita, dalam bahasa Arab takwa, ya, menjalankan ibadah doa kita kepada Tuhan dengan mewujudkan kesalehan hidup, ya, di tengah-tengah lingkungan kita. Dan ini menjadi hal yang penting di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi di tengah pandemi ini, ya. Justru di tengah-tengah pandemi ini kita didorong, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa hari-hari kita sangat singkat, ya. Hari-hari kita sangat pendek, ya. Kita tidak tahu, ya, siapa atau saudara kita atau rekan kita, ya, tiba-tiba terserang terpapar COVID dan dalam waktu yang singkat 7 hari bisa meninggal. Maut senantiasa mengintai kehidupan manusia, khususnya di negara kita, ya. Oleh karena itu, karena maut itu dekat dengan kita, nah, menjadi pertanyaan kita, sudah siapkah kita kalau maut menjemput kita? Sudah siapkah kita menghadap Sang Halik ketika maut menjemput sewaktu-waktu? Ya, karena virus ini begitu mudah, ya, begitu mudah yang varian baru ini begitu mudah untuk menular, ya, begitu mudah dengan cepat, ya. Nah, oleh karena itu kita harus memelihara iman, meningkatkan iman. Eusebia adalah sebuah tindakan atau suatu sikap atau respon di mana kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin memuja Allah atau bertakwa kepada Tuhan, karena ini menjadi penting, ya. Ini menjadi poin penting bahwa keterkaitan kita atau relasi kita dengan Allah menjadi hal yang utama, ya, sehingga Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya, ibadah itu mengandung janji, ya, relasi dengan Allah mengandung janji, bukan janji pada di hari ini saja, tetapi janji pada masa yang akan datang, ya. Artinya ketika iman kita semakin melekat, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, maka relasi dengan Allah akan membuat hati kita memiliki ketenangan, pikiran kita akan dipenuhi keyakinan bahwa Allah beserta dengan umatnya, beserta dengan kita, keluarga kita, dan memohon perlindungan daripada Tuhan kita terhindar dari virus corona ini, ya. Jadi eusebia adalah sebuah tindakan untuk memelihara iman, ya. Jadi di masa pandemi ini kita harus meningkatkan iman kita, meningkatkan kesungguhan kita di dalam berelasi dengan Tuhan. Saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi eusebia itu adalah kita berelasi dengan Allah lewat doa kita, lewat ibadah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan proteksi, ya, perlindungan. Ini janji Allah, ya, perlindungan bagi umatnya, perlindungan bagi setiap
orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi kita membutuhkan relasi dengan Allah. Kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan yang semakin dekat, semakin melekat dengan Allah. Sehingga proteksi daripada Tuhan, kita memohon perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Lalu yang kedua, kita diharuskan memelihara imun. Ya, latihan badani terbatas gunanya bukan berarti tidak ada gunanya. Ya, latihan badani yang dimaksud Paulus terbatas gunanya artinya bukan berarti tidak perlu dilakukan. Ya, latihan badani itu pakai kata gimnasia, ya, yang artinya latihan tubuh di sebuah klub atletik. Kalau ini ada sebuah di Yunani itu ada sebuah ada sebuah tempat-tempat untuk berolahraga, ya, ada sebuah tempat-tempat untuk bisa kita melatih tubuh, ya, dengan lari, dengan bersenam, ya, itu adalah sebuah tindakan, ya, sebuah latihan tubuh. Lalu kemudian gimnasia juga punya arti yang lain, yaitu latihan hati nurani yang berpengaruh terhadap tubuh, seperti berpuasa, itu berpantang terhadap jenis makanan tertentu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, jadi gimnasia punya dua arti, artinya latihan tubuh berolahraga, kemudian latihan menahan diri atau berpantang terhadap makanan-makanan yang tertentu yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, ya, dan dia hanya memakan makanan yang sehatnya. Yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan itu adalah gimnasia, artinya dia berpantang, ya, dengan makanan berhala gitu kan waktu itu, dan mereka berkeputusan untuk makan makanan sayuran, ya, vegetarian. Ya, itu adalah masuk di dalam arti kata gimnasia. Nah, di tengah kondisi seperti ini kita harus wajib memelihara imun tubuh kita, ya, memelihara imun tubuh, ya, memelihara imun tubuh kita untuk supaya kita tetap sehat. Ada anjuran-anjuran yang pemerintah atau Kementerian Kesehatan berikan, ya. Memelihara imun adalah jurus yang harus kita lakukan untuk menjaga diri dari virus kita, ya, dari virus corona ini. Sistem imun atau kekebalan tubuh memiliki peranan penting dalam melindungi tubuh dari patogen atau seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan salah satunya adalah virus COVID-19. Jadi kita harus membangun kekebalan tubuh kita, membangun imunitas tubuh kita. Jadi sebenarnya yang bisa membunuh virus yang masuk, baik itu bukan hanya virus COVID-19 tetapi berbagai virus, bakteri, jamur, parasit, itu adalah imun tubuh kita yang dihasilkan oleh sel-sel darah putih, ya. Sel-sel darah putih itu akan berfungsi untuk sebagai pasukan tentara di dalam tubuh kita. Ketika ada musuh masuk, maka dia akan menghantam, ya, semua musuh, parasit, virus COVID-19. Nah, si tentara ini harus dilatih. Si tentara ini harus diberikan makanan, nutrisi, supaya dia kuat, supaya dia bisa menjadi tentara-tentara terlatih, tentara-tentara yang kuat, yang luar biasa. Nah, di dalam tubuh kita, imun itu, ya, itu harus dilatih. Bagaimana melatihnya? Yaitu dengan makan makanan yang bergizi, ya. Itu yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa gizi memiliki peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan sistem imun. Ya, dikatakan ini saya ambil datanya dari Kementerian Kesehatan. Beberapa data klinis menunjukkan bahwa protein, mikronutrien,
seperti vitamin A, B6, B12, C dan D, asam folat dan mineral seperti zinc, besi, selenium, magnesium, tembaga dan asam lemak omega 3 memainkan peranan utama dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Ya, makanya orang yang terserang COVID dikasih vitamin D, kasih zinc, itu maksudnya adalah supaya tubuhnya bisa melahirkan tentara-tentara, istilahnya imun tubuh yang semakin kuat sehingga bisa melawan virus-virus corona yang masuk, ya. Jadi diberikan vitamin yang begitu rupa. Bagaimana protein itu bersumber dari mana? Dari makanan, ya, makanan seperti daging, telur, ikan, kacang-kacangan, susu dan ya sayur-sayuran dan sebagainya. Itu mengandung vitamin yang memulihkan tubuh kita. Kemudian untuk meningkatkan imun tubuh juga diperlukan istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup untuk menjaga tubuh kita. Jadi tidak boleh begadang karena itu mengganggu kesehatan tubuh. Jadi ada waktu-waktu untuk kita menjaga kesehatan tubuh kita, karena ketika kita tidak tidur, ya harusnya organ tubuh itu pada saat tidur itu beristirahat, ini dipaksa bekerja, ya. Yang harusnya malam beristirahat semua diganti dengan bekerja, tubuhnya tidak beristirahat, dan ini bisa menurunkan imun tubuh, yang menurunkan kekuatan imunitas kita. Lalu kemudian disarankan juga untuk berolahraga, ya. Kemudian berjemur ya di tengah sinar matahari. Nah, ini adalah memelihara imun dan hindari stres, gelisah dan takut. Ya, ini juga berpengaruh. Jiwa itu bisa mempengaruhi imunitas kita. Ya, ketika kita stres, kita gelisah, takut, panik, itu justru juga menurunkan imunitas tubuh kita. Makanya Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya. Artinya sukacita, kegembiraan justru memunculkan menaikkan hormon-hormon di dalam tubuh kita sehingga pikiran kita tenang dan itu meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Jadi ada kalau secara ilmu psikologi, ilmu kesehatan kita gabungkan bahwa antara jiwa dengan tubuh itu ada hubungan yang erat. Ya, ketika pikirannya stres, maka tubuh akan lemah, ya, mudah sakit. Jadi hindarkan stres, hindarkan gelisah, hindarkan ketakutan. Kita tingkatkan iman. Makanya harus pertama meningkatkan iman. Iman itu melepaskan kita dari ketakutan, melepaskan kita dari kegelisahan. Kita percaya bahwa ada Allah, kita percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi kita. Nah, ketika kita memelihara iman, menjaga imun kita, maka inilah yang kita harapkan, yaitu aman, ya. Aman dari virus ini. Nah, bagaimana aman? Itu yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan bukan 5M lagi tapi 6M, ya. Mencuci tangan, memakai masker, ya, memakai masker yang benar, tidak hanya asal pakai masker, tetapi menutup sampai hidung, ya. Kemudian ketika kita menggunakan masker itu seringkali kita salah di dalam penggunaan masker. Ketika kita kembali dari luar, masker yang sudah dipakai itu yang bagian luar, kalau misalnya sekarang kan sarannya adalah double masker, ya, double masker. Nah, masker yang sudah kita gunakan dari luar itu harus, kalau yang di depannya kain itu harus segera dicuci, jangan disimpan. Ya, kita semprot dulu dengan disinfektan, kemudian kita cuci. Ya, sehari pakai, jangan disimpan lagi nanti besok pakai lagi. Ya, itu percuma karena yang di bagian luar itu kotoran virus itu sudah menempel dan itu harus segera kita cuci. Kemudian masker yang kita pakai di dalamnya itu kita ganti, kita buang, ya.
Lalu kemudian mencuci tangan itu harus kita rutin ya, setiap waktu. Menjaga jarak, ketemu orang kita harus menjaga jarak. Kemudian membatasi mobilitas kita, ini PPKM darurat ini yang dilaksanakan dilakukan pemerintah untuk mengurangi mobilitas kita. Tetapi kalau kita harus bekerja ya kita tetap menjaga situasi kondisi kita ya, menjaga jarak, senantiasa kita waspada. Lalu kemudian menjauhi kerumunan ya, kita hindarkan kita berkumpul bersama. Makanya kita tetap melaksanakan ibadah secara online untuk menjauhi kerumunan di antara kita ya. Karena kita tidak tahu ya, anggota keluarga kita bisa saja terpapar ya, jadi kita harus menghindari kerumunan dengan ibadah online ya. Kita tidak lagi istilahnya makan di tempat rumah makan, karena sudah ada sebuah warning dari pemerintah dalam masa PPKM darurat ini. Kemudian yang keenam adalah mendapat vaksinasi. Ya, ini sangat penting. Vaksinasi ini membantu istilahnya si imun tadi ya, si tentara-tentara tadi. Jadi sebuah ilustrasinya seperti ini vaksinasi itu. Jadi ketika kita divaksinasi pertama, kita dimasukkan tiruan. Jadi bukan dimasukkan virus COVID yang dilemahkan, bukan, tapi tiruan virus. Ya, kalau saya melihat sebuah animasinya, jadi ada sebuah kayak misalnya dia mengenakan baju virus corona, dia masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian si tentara-tentara ini sedang santai, ya dia ganggu si tentara imun ini. Lalu si tentara imun ini kemudian bangun, dia dengan palu memukul si istilahnya virus tiruan ini. Ya, kemudian ketika si virus tiruan ini sudah sekarat, dia mengeluarkan foto, kemudian ini loh, kalau kamu ketemu lagi sama virus yang berbentuk seperti saya, kamu harus membunuhnya, gitu kan. Nah, ketika virus yang benar, yang asli itu datang, maka si tentara-tentara itu udah tahu, waktu divaksin itu dia sudah tahu bahwa ini adalah benda asing, ada virus yang berbahaya, sehingga ketika datang dia akan menghantam dan membunuh, gitu kan. Itu penjelasan secara sederhananya ya, bagaimana kita divaksin. Nah, ketika kita divaksin vaksin pertama itu adalah sebuah tahap. Kenapa tidak langsung langsung vaksin 2 kali? Tidak, tetapi ada sebuah tahap adaptasi ya. Lalu vaksin kedua itu kemudian proses vaksin kedua itu membangun kekebalan tubuh. Ya, istilahnya tentaranya dipersiapkan. Ketika vaksin kedua, tentaranya mulai dilatih, disiapkan. Ada sekian tentara yang harus disiapkan untuk melawan, gitu kan. Nah, itu sedikit pemahaman secara sederhana ketika kita divaksin. Ya. Jadi supaya kita aman, 6M harus kita jaga. Ya, kita harus tingkatkan di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya bahwa latihan badani terbatas gunanya dan ibadah itu mengandung janji ya, bahwa yang pertama kita harus meningkatkan iman kita, tingkatkan relasi kita dengan Tuhan, tingkatkan hubungan kita dengan Allah, dan kemudian jaga imunitas kita sebagai bagian daripada iman kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa aman dari serangan COVID-19 ini. Kita berdoa bahwa COVID ini bisa berakhir. Pandemi ini bisa teratasi di tengah-tengah bangsa kita. Kita terus berdoa, kita terus menjaga imunitas di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita.
Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan semangat, dorongan di dalam tengah-tengah pandemi yang sedang melanda ini. Baik, saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Dan kami berdoa juga buat Owen Tuhan, yang sekarang lagi di rumah sakit DB Tuhan, demam berdarah. Dialah Bapa yang pulihkan dia juga berangsur-angsur Tuhan, sehingga supaya trombositnya itu terus naik Tuhan, dan dia boleh sembuh Tuhan, dengan tangan-Mu yang menjamah dia Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Mami sama Owen Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Engkau, untuk kami boleh menjaga iman kami, memelihara imun kami supaya kami aman Tuhan dari virus COVID-19 ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon penjagaan-Mu Tuhan Yesus, dan kami mohon tangan Tuhan terulur buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, kiranya Tuhan boleh melindungi kami dari serangan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan saudara kami yang sakit, yang terpapar, yang sudah mengalami kesembuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bangsa kami dalam tangan perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.